ngewam. Jadi ramai ta itu ras kundu halina dua 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 kason soras kali susudena. Sada dua toyu. Horas! 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 Langando sikoru. Sikoru di golong-golong. Soras kamu inang dari na permain. Silakan masuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Mudah-mudahan alhamdulillah kita bergabung saya dan kejabatan. Langsung duduk ini foto. Ya, bantalnya mana bantalnya? Oh, foto dulu tante. Ini bantal gini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berkumpul di rumah kami ini. Dan juga bapak-bapak yang telah datang dari Takengon juga telah sampai alhamdulillah dengan menempuh perjalanan yang jauh. Dengan rahmat Allah kita akhirnya bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk melaksanakan acara walimatul urus dari anak kita. Dan juga tak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bapak-bapak, ibu-ibu, baiklah saya bacakan susunan acara di dalam penyambutan pengantin di rumah Jalan Bogor Dalam pada hari Ahad 15 September 2013. Pertama tadi sudah kita laksanakan penjemputan penerimaan dari bapak-bapak yang hadir, dan kemudian yang kedua pembukaan oleh protokol yang sudah saya sampaikan, dan yang ketiga adalah sambutan selamat datang nanti yang disampaikan oleh Kakanda Pak Luhur Nasution. Kemudian dilanjutkan penyerahan pengantin dari keluarga besar Bapak Ahmad Suhaimi yang nantinya disampaikan oleh Bapak Haji Siti Suwandi Daud, dan kemudian sambutan penerimaan pengantin dari keluarga besar Bapak Suhaimi Siregar yang disampaikan oleh Kakanda Asfan Bahri Siregar, dan kemudian nanti juga kata-kata nasihat dari kedua orang tua dari ayah Bukhari Ridho, dan kemudian sambutan dari pengantin itu sendiri. Dan setelah acara itu kita akan melakukan acara jeda sarapan pagi bersama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu,
sesudah sambutan dari pengantin nanti ya. Kemudian nanti kedua pengantin menyalami orang tua dan juga keluarganya. Oke. Dan selanjutnya adalah acara ketiga kita masuk, yaitu sambutan selamat datang yang disampaikan oleh Kakanda Paruku Nasution. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji Allah serta salawat salam dan salam di mana pada pagi hari ini sesudah kesepakatan kita bersama kedua mempelai besar rombongan dari pesan kami dari Bapak Suhaimi dan rombongan telah berhadir di rumah kami berbahagia ini. Untuk ini kepada seluruh rombongan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpah rahmatullah kepada kita keseluruhannya. Kepada Ananda Ridho, sesuai dengan menurut adat atau selatan, Ananda telah membawa seorang istri ke rumah ayah dan bunda di rumahnya. Ini adalah merupakan suatu kebesaran bagi keluarga di rumah ini, seorang pemuda membawa istri ke rumahnya. Dan tentunya bagi Ananda Putri yang datang dari kota yang jauh, kalau menurut di Taman Selatan itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri, di mana kalau menurut istilahnya ada suatu pantun sedikit, saya bawakan sedikit, mengorang barang bahasan leng mengadai lagi tolu mengorang dawai nang pematang nak kaya mau tugas namburu itu adalah mertua perempuan. Dari bagaimanapun kita Ananda nanti rumah tangga, ujung-ujungnya kita pergi berangkat juga ke rumah orang tua daripada suami kita. Itulah namburu. Namburu ibunda daripada Ridho, amamburu ayah anda daripada Ananda Ridho juga demikiannya. Ayah anda dipanggil kalau menurut saudara tulang dan ibunda adalah enam tulang, terserah karulah yang mana. Jadi kepada seluruh rombongan yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan di nomor itu oleh Allah SWT. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yang keempat adalah kita lanjutkan dengan penyerahan pengantin dari keluarga besar Bapak Ahmad Suhaimi, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Haji Iswandi Daud. Untuk itu kami persilakan dengan menghormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Sahibul Baik di rumah ini atas sambutan. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya keluarga Sahibul Baik besan kami di rumah yang bertua ini, kami rombongan dari Bapak Ahmad Suhaimi datang dari Takimon, rombongan. Itu ada 3 corak, ada yang 2, ada yang setengah 2, ada yang masih anak-anak. Alhamdulillah jauh kami datang dari kota dingin membawa rombongan pengantin anak kami Ridho dan Putri. Sewaktu itu di Karimun, alhamdulillah beberapa hari bersama kami, kiranya tidak ada yang kurang. Putihnya masih terputih, hidungnya masih mancung,
nggak ada yang kurang. Artinya selama dengan kami ridho, alhamdulillah nggak apa-apa Pak. Mungkin timbangannya sedikit bertambah. Begitu juga pendamping anak kami Putri. Selama ada ridho di Takingon, Putrinya juga kelihatannya semakin ceria berdua. Alhamdulillah berkat dari pertemuan mereka berdua, kami juga keluarga Pak Ahmad Suhaimi di sana semakin berbahagia dengan adanya Bapak keluarga yang hadir. Ya alhamdulillah Bapak juga berangkat dari Takingon sampai ke sini mungkin selamat, nggak ada apa-apa di jalan Pak ya. Alhamdulillah. Daripada kesempatan kali ini saya mewakili dari keluarga Pak Ahmad Suhaimi menyerahkan anak kita, udah kita deh Pak ya, udah kita Ridho dan Luti pada keluarga di sini untuk melaksanakan acara sebagaimana adat di Mandailing ini. Ya kami serahkan, nggak ada yang kurang apa-apa keduanya. Mudah-mudahan acara Sahibul Bait di rumah ini akan mendapat ridho dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak kami ini kami serahkan selama dalam pengawasan Bapak. Mudah-mudahan Bapak keluar dari sini dapat memberi bimbingan kepada anak kami Putri khususnya, karena anak kami Putri ini mungkin badannya ada yang tinggi, ilmunya mungkin kurang. Jadi mohon kepada keluarga Sahibul Bait di sini memberikan pengarahan baik kepada Putri terutama khususnya dan Ridha suaminya. Ya mudah-mudahan mereka menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin demikian sedikit dari kami dalam penyerahan ini. Mungkin dalam kedatangan kami ada yang kurang berkenan, tutur sapa kami, tingkah laku kami, apalagi anak-anak kami ini, cucu-cucu kami yang masih kecil-kecil, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Rizwanti Daud yang mewakili dari keluarga Bapak Ahmad Suhaimi. Dan selanjutnya sambutan penerimaan pengantin dari keluarga besar yang disampaikan oleh keluarga besar dari Bapak Suhaidi Siregar diwakili dengan Kakanda Dr. Gigi Asman Bahri Siregar. Untuk itu kami silakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama sekali saya mengajak kita semua yang hadir ini, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang kita terima, sehingga mudah-mudahan masuklah kita di dalam hamba yang tahu bersyukur. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan sedikit sekali yang tahu bersyukur itu.
wa qalilan min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-Ku yang tahu bersyukur. Kemudian selawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali saya karena kebetulan membaca-baca kan begitu ya. Ketika Rasul mengawinkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Lalu dalam rangka tausiahnya itu pertama sekali yang disampaikan Rasul adalah doa kepada kedua pengantin. Nah, doanya singkat, padat dan cantik kali. Kalau kan nanti kita bersalaman dengan pengantin ini semuanya nanti membaca doa itu, kalau itu makbul, subhanallah. Nah, marilah kita sama-sama ya mendoakan kedua anak kita ini dengan doa Rasul. Allahumma ya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Di manalah ada lagi doa yang lebih hebat dari itu. Berkatilah ya Allah kedua anak kami ini, rahmatilah ya Allah keduanya, dan kumpulkanlah keduanya di dalam kebaikan-kebaikan. Ada doa yang lebih baik dari situ, saya nggak tahu lagi itu. Mudah-mudahan doa ini nanti dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, dalam rangka menerima pengantin di rumah ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak saya lupa dari Pak Suwandi, bahwa mudah-mudahan keluarga dari Bapak Ahmad Suhaimi dan Bu Darmiati Ali ini tak usahlah sanksi, yang mudah-mudahan ya tak usah sanksi. Artinya sebagai humor barangkali, kalau anak kita Putri Ratnasari ini hidungnya mancung, sampai kapanpun tetap kami jaga mancung juga lah, tidak sampai berubah. Demikianlah, karena kan tadi Bukhari pun begitu kan, putih dia tetap dia putih. Dan satu hal yang barangkali tak bisa saya gambarkan bagaimana besarnya hati kami dalam menerima menantu yang baru ini, dalam menerima keluarga dari besan kami. Tak bisa kami gambarkan bagaimana besarnya hati kami ya. Sangat besar, bersaudara, bertambahlah keluarga kita, bersaudara kan gitu. Jadi apa boleh buat, hanya saya katakan kami semua besar hati menerima keluarga dari Bapak Ahmad Suhaimi dan Ibu Darmiati Ali ini menjadi keluarga besar bersama dengan keluarga Bapak adik kami Suhaimi Siregar dan Yusnel Bekti. Jadi kami menerima Pak dengan lapang terbuka dan segala dengan kasih sayang, dan mudah-mudahan kami akan mendidiknya, dan yang menjaganya ini enggak tanggung. Kami ada 13 orang. Jadi Pak adik kami Suhaimi ini saudaranya mestinya 14 pun. 14, tapi kebetulan sudah dipanggil Allah lebih sayang, apa boleh buat, kami pun mengalah. Ini 13 orang itu pun luar biasa itu. Mudah-mudahan kemanapun yang 13 ini akan memberikan pendidikan yang baik. Itulah dia ya, pokoknya kesimpulannya besar hati kami Pak menerima ini, dan kami berjanji akan ikut mendidiknya dari apa yang kami ketahui. Yang ketiga, saya diharapkan memberikan kesempatan sebagai waknya yang paling tua memberikan nasihat bahwa
dalam Islam ini tak ada tuntunan yang bisa melebihi. Kata Rasul, al-Islamu yu'la wa la ya'lu alaihi. Islam ini tinggi risalahnya. Takkan kalian jumpai ada tuntunannya yang dapat menandingi Islam ini. Secara singkat, karena rasanya pun tak perlu panjang-panjang. Karena kadang-kadang kalau panjang-panjang orang ni yang sedang sanding ni pun mendongkol di dalam hatinya begitu. Jadi yang secara singkat kita kutip saja. Tapi kalau mau nanti perdalamlah Islam itu. Rasul mengatakan dalam satu hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, kata Rasul, maka akan diberikan faqih. Faqih itu artinya mantap, ngerti kan dengan Islam ini. Tidak ada dibilang kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, lalu diberikannya kekayaan yang berlebihan banyak-banyak, jabatan tinggi-tinggi, tidak pula. Tapi faqih, ya. Makanya kalian tak putusnya harus berhenti mempelajari Islam ini untuk nanti seperti kata Rasul, pengetahuan yang mantap tentang Islam ini dari kedua orang tua merupakan jembatan emas bagi anak-anaknya. Karena dia bisa mendidik anaknya dalam Islam. Ada hadis yang banyak-banyak dua tentang bagaimana berumah tangga, berkaitan dengan rumah tangga, ya. Jadi dasarkan Islam ni, Rasul itu campur dalam rumah tangga ini. Kata Rasul, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Rasul, orang yang paling baik kepada keluarganya. Sebab itu. Jadi kalau mau jadi orang baik, jadilah yang paling baik keluarga dulu. Yang sering terbalik kita lihat kepada kawan di kantor, hormatnya bukan main, pulang ke rumah menampari dia kebiasaan gitu. Itu selalu yang kita lihat di televisi itu tuntunannya sudah berbenturan dengan Islam semua. Kemudian kata Rasul lagi, ya, ada hadis, wa khiyarukum linisaikum khuluqan. Orang yang paling baik dari kamu, kata Rasul pula kan, adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Kan begitu ya Pak Suwandi? Orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Ketiga itu kan kepada suami ditujukan. Kalau khairukum tadi dua-duanya. Jadi dua-duanya harus berakhlak baik di dalam keluarga, kemudian berakhlak baik kepada istri. Lalu ketika suami sudah mengikuti tuntunan Rasul, kan begitu, ini supaya seimbang ini. Apa kata Rasul? Kalau bolehlah aku menyuruh seseorang itu menyembah manusia lainnya, akan suruhlah istri menyembah suaminya. Nah, itulah hebatnya. Kalau ini semua dipegang, ya, akan terjadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, semoga begitulah, ya. Kalau mau memperdalam lagi, bacalah. Itu salah satu contoh ya, supaya jadi gambaran betapa luar biasanya Rasul itu. Istrinya aja diberinya gelar, tapi gelarnya gelar hebat. Rasul memanggil istrinya Aisyah selalu ya Humairah, kan gitu. Humairah itu saya baca dalam referensinya, keputih-putihan, agak kemerah-merahan, yang cantik kulitnya, ya Humairah. Tapi yang pernah saya jumpai, ya mohon maaf, yang pernah saya jumpai agak hitam istrinya, suaminya manggilnya dari depan ke belakang, woi, gitu. Begitu pula si istri pun begitu, agak pesek, tidak hanya pesek aja, agak pesek, suami, pesek, sini dulu pesek. Ingatlah bahwa kalau Rasul tidak, ya Humairah, alangkah cantiknya itu. Yang Humairah itu dipujinya kulit istrinya. Pada istri yang lain pun begitu. Kemudian
ini supaya juga jadi gambaran kita bersama. Pulang dari berdakwah Rasul kan gitu, kemalaman pulang berdakwah, bukan pulang dari minum di warung kopi, pulang berdakwah kemalaman, ketok pintu, assalamualaikum ya Aisyah, nggak menjawab, assalamualaikum nggak jawab, 3 kali assalamualaikum. Di dalam Islam rupanya begitu, bertamu pun kita begitu, 3 kali assalamualaikum tak menjawab, berarti orang di dalam rumah itu mungkin ada tapi tak mau terima tamu, pulang. Tapi yang sering terjadi ini betul-betul terjadi, pernah saya jumpai seorang suami yang pulang mabuk-mabuk, diketok sekali aja nggak dibuka, ditendangnya pintu turun tuh. Jadi nggak cocok lah ya. Kalau tuntunan Islam ini dipegang, mestinya kita nonton TV itu bagus-bagus. Tapi yang terjadi apa? Tuntunan Islamnya cantik, yang terjadi perkelahian suami dengan istri dan namanya nama Muslim. Ada yang terjadi disiramnya istrinya dengan air keras, disiramnya dengan minyak tanah, lalu disundutnya pula, terbakarlah istrinya. Islam berarti apa yang dibilang oleh Kiai Haji Muhammad Rusad Nurdin almarhum ulama Bandung, memang kita nggak akan mungkin bisa bagus. 60% umat Islam di Indonesia ini tak ngerti agamanya dan tidak mengamalkan agamanya. Gimana mau bagus? Tak ngerti agamanya, tak mengamalkan agamanya. Jadi yang tak sholat itu nggak usah heran, banyak kali. Lebih banyak yang tak sholat daripada yang sholat. Padahal kalau sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Terakhir, Rasul tadi diketok 3 kali, diingatkan ini jadi supaya jangan gantung ya. Diketok 3 kali, tak menjawab. Malam-malam keluar pakai selimut tebal tuh kan, dibukanya selimutnya, dibentangkannya lah di depan pintu kamarnya. Pagi-pagi ketika menjelang subuh dibuka Aisyah pintu rumah, dia Rasul tidur di depan pintu, menangislah Aisyah. Ya Rasulullah, mengapa ada begini? Sudah dipanggil, kata Rasul, 3 kali dipanggil kau tak mendengar. Aku merasa barangkali kau kecapean siang-siang dan gitu ya. Bisakah kita begitu pertanyaannya itu? Bisakah kau hari begitu? Itu pertanyaan renungkan, dan diharapkan ini yang hadir di semua ini mengharapkan hendaknya bisa lah begitu ya. Insyaallah. Terakhir sebagai penutup daripada apa yang saya sampaikan ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan juga memberikan tausiah ini ya. Sebagai terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Ahmad Suhaimi dan Ibu Darmiati Ali kalau adalah mungkin tindak tanduk kami, ya kan, tutur sapa kami yang kurang berkenan, atau nanti hidangan yang Bapak cicipi kurang pas rasanya. Pada kesempatan ini saya mewakili adik kami Suhaimi Siregar mohon maaf lah ya, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin tindak tanduk, tutur sapa dan sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak saya mohon maaf. Dan kami insya Allah mendoakan kepada bapak-bapak yang jauh dari Takengon, nanti kembali ke Takengon dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diredai Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahi segala kebaikan-kebaikan selama sampai di Takengon dalam keadaan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup tausiah saya ini, tak lupa saya berdoa kifaratul majlis ya, supaya kalau ada yang salah diampunkan Allah saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yang telah pertama tadi tanda penerimaan yang telah disampaikan oleh Kakanda Dr. Kiki Asman Bahri, dan kemudian tausiah juga disampaikan. Kakanda Dr. Kiki Asman Bahri ini adalah abang kami yang nomor pertama, yang paling tua. Lahir tahun 45, sekarang udah 68 ya. Dan kemudian abang kami yang nomor 2 baru aja meninggal, itulah bulan apa? November 2012, baru aja. Dan kemudian yang nomor 3 ini adalah abang kami nomor 3, ini juga ikut ke Tokyo. Abang kami ini nggak ikut karena katanya udah usur, nggak tahan dia. Kemudian yang nomor 4 itulah kakak kami, nah itu juga dia. Yang nomor 5 abang kami, dan nomor 6 saya. Kemudian nomor 7 adik kami ini, tinggalnya di Jakarta, karena acara ini ikut juga dekat ke Tanginon kemarin. Yang 7, yang ke-8 ya, inilah Suhaidi nomor 8. Cepat saya hitung dulu. Yang ke-9 Asnawi ya, dia ikut juga kemarin 9. Yang ke-10 Atib ya, ini Atib Azali, dia bertugas di Telkom. Nah ini untuk Telkom tapi udah pensiun. Yang ke berapa tadi? 11. Ke-11 di Jakarta ya. Oh ya, kembarannya 11. Karena kami ada kebetulan kembar, laki-laki perempuan, berarti 11-12. Yang 13 juga di Jakarta. Insya Allah dengan izin Allah dia akan berangkat juga untuk ke tanah suci Mekah Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Kemudian nomor 14 ya, itu adik kami Fani ya. Itulah nomor 14, nomor Bontor. Dia juga di Telkom, sudah merantau kemana-mana. Itulah gambaran besar keluarga besar kami. Dan sekarang bergabung pula Bu Hari dengan Putri. Betapa besar keluarga kami jadinya. Makanya dibilang abang tadi, kami ini keluarga besar, masuk pula lagi keluarga besar. Alhamdulillah makin berkembang kami. Jadi kami udah jaringan kami udah sampai ke Telkom, ke Pontianak, ke Takengon, Pontianak, Lampung. Jadi kami ini sudah antara Kota Madia, sudah ya Banten ya, dari Banten, antar provinsi, kemudian antar pulau Kalimantan. Kalau saya nggak hemat saya Pak, antara rumahnya saya rumah ke rumah depan, itulah kalau saya. Yang antar pun nggak telat, nggak betul. Begitu dilihat dari kasih kode datang lagi. Karena saya pakai hemat, jadi istri saya itu di depan rumah Pak, makanya pakai hemat. Jadi antara rumah sudah, antara Kota Madia, antara kabupaten, antara provinsi sudah kami kerjakan semuanya Pak. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita acara ini mendapat barokah dari Allah. Amin. Dan selanjutnya adalah kata-kata nasihat dari kedua orang tua. Untuk itu kami serahkan kepada adik kami Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak kami Bukhari dan Putri, kalian sekarang sudah suami istri,
sempurna itu tidak bisa lagi bertindak sendiri-sendiri, tetapi harus kesepakatan berdua. Tetaplah selalu berbuat baik bersama kepada orang tua. Mama doakan semoga kalian selalu rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga kalian. Semoga Allah memberikan berkah dan ridhonya kepada kalian berdua. Itulah yang dapat Mama sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati besan kami Bapak Ahmad Suhaimi beserta rombongan, yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah kami yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan walimatul urus anak kami Bukhari Ridho Siregar dan Putri dan Asari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan ridhonya kepada kedua anak kami ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk melaksanakan sunnahnya sampai akhir zaman. Kepada anak kami Bukhari Ridho dan Uti, kami sungguh berbahagia bahwa pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan di Takemon berjalan dengan baik dan lancar, dan juga mudah-mudahan acara yang dilaksanakan di rumah ini semoga juga dapat berjalan lancar dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kami Bukhari dan Putri sudah banyak dari disampaikan nasihat-nasihat, terutama dari Wak Aspan Bahri tadi, bahwa yang terutama di dalam kehidupan ini adalah bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa